Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, roh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Penebus, dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, nas pembimbing kita hari ini diambil dari Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Demikian nas pembimbing hari ini. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami mengakui dosa-dosa dan pelanggaran kami. Betapa seringnya dalam kehidupan ini kami lebih mendengarkan diri kami sendiri. Kami sibuk dalam mementingkan ambisi dan kepentingan diri kami sendiri. Dan di dalamnya juga kami lupa untuk meneladani Kristus, Sang Imam Besar Agung. Ya Bapa, biarlah firman-Mu yang menolong kami, menerangi kami, agar terus kami
tetap teguh menjadikan Engkau yang terutama. Kami meneladani Engkau. Mampukan kami ya Bapa. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk setiap kita yang sudah mengakui segala dosa-dosa di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah untuk kita semua yang diambil dari Ibrani 3 ayat 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Demikian berita anugerah untuk kita. Syukur kepada Allah. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia, di saat ini kami bersama-sama memohon ketika kami umat-Mu akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu biarlah berkuasa atas kami, supaya ketika kami membaca, ketika kami mendengar sabda-Mu, kami beroleh kekuatan untuk melaksanakan sabda itu di sepanjang hidup kami. Kuasailah setiap kami ya Tuhan, sapalah setiap kami, karena kami rindu mendengar suara-Mu dan kami rindu untuk diubahkan oleh-Mu. Di dalam nama-Mu Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari surat Ibrani pasal 7 ayat 23 sampai 28. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat
menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya membaca, namun yang mendengar dan memeliharanya, dan melakukan firman itu dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam kenal, dan saya juga ingin menyampaikan salam persekutuan dari jemaat yang saya layani dari Gereja Presbyterian Indonesia, Jemaat Oikumene Rawabadung, Jakarta Timur. Salam hangat dan salam persekutuan untuk kita semua. Firman Tuhan pada hari ini didasarkan dari surat Ibrani pasal 7 ayat 23 sampai 28. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di sepanjang segala zaman, menjadi seorang Kristen, menjadi seorang pengikut Kristus, menjadi seorang bahkan yang paling sederhana, mengagumi Kristus itu selalu berhadapan dengan tantangan, selalu berhadapan dengan penolakan, selalu berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyukai dengan sosok Kristus yang kita imani, yang kita banggakan, yang kita teladani itu. Dan situasi semacam itu sejatinya sudah dialami oleh komunitas-komunitas Kristen Yahudi, khususnya ketika surat Ibrani ini dituliskan. Komunitas Ibrani Kristen yang ditujukan oleh penulis surat Ibrani melalui suratnya yang kita baca pada hari ini adalah sebuah komunitas yang pada masanya ketika surat ini dituliskan menghadapi konflik, menghadapi ketegangan, menghadapi penolakan dengan saudara sebangsa, dengan saudara sedarahnya yang merupakan keturunan Yahudi namun beragama Yahudi. Ya. Sejak semulanya, orang Kristen, apalagi orang Yahudi yang beragama Kristen, selalu mendapatkan perlakuan kelas 2 dari mereka yang non-Kristen. Mereka menganggap bahwa Yesus Kristus yang diteladani, Yesus Kristus yang mereka imani, statusnya itu lebih rendah daripada Yahweh. Mereka menganggap bahkan Yesus sekalipun adalah seorang yang martabatnya itu jauh lebih rendah daripada Harun, daripada Melkisedek, daripada malaikat-malaikat menurut pemikiran orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi pada saat itu yang bermusuhan dengan orang Yahudi Kristen. Sehingga di dalam bagian Alkitab yang kita baca, yang merupakan sebuah cuplikan pengajaran sebetulnya dari penulis kitab Ibrani kepada jemaat Yahudi Kristen pada masa itu tentang keutamaan Kristus, tentang supremasi Kristus, mengatakan bahwa Yesus itu imamatnya atau jabatan imamnya sejatinya lebih tinggi daripada Harun. Kalau Harun imamatnya berhenti ketika ia wafat, ketika ia mati, maka Kristus imamatnya tak bisa dilepaskan, bahkan tidak bisa dilepaskan oleh karena kematian yang ia alami. Imamatnya tetap sampai selama-lamanya dan untuk selama-lamanya. Tak ada yang bisa menyelesaikan imamatnya, jabatan keimamannya. Dan ini kemudian dibandingkan dengan Harun. Dari mana kita tahu? Kita melihat dari judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kristus lebih tinggi dari Imam Harun. Kita tahu Harun itu orang yang cukup disegani, cukup dihormati bagi orang-orang Yahudi. Dan dalam bagian yang kita baca dikatakan bahwa Yesus Kristus yang saudara dan saya imani, imamatnya, jabatan imamnya tetap sampai selama-lamanya. Bahkan ditekankan lagi di ayat yang ke-26,
Sebab imam besar yang demikian, imam besar yang mereka rujuk kepada Kristus itu adalah imam besar yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, dan terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Dari 4 kriteria, saleh tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, sebetulnya ingin menekankan tentang karakter Kristus yang pertama. Ketika dikatakan tanpa salah dan tanpa salah, ini ingin menunjukkan bahwa imam besar dalam tradisi Kristen, yaitu Yesus Kristus, adalah seorang imam besar yang suci, seorang imam besar yang tidak perlu untuk diampuni dosanya atau mengikuti ritual pengampunan dosa terlebih dahulu sebelum imam besar ini masuk ke ruang Maha Kudus. Tetapi ketika dikatakan imam besar itu adalah imam besar yang suci, maka ia ingin ditegaskan di sini adalah Yesus tidak memerlukan kurban penebusan dosa. Yesus tidak memerlukan ritual-ritual khusus sebelum ia masuk ke ruang Maha Kudus. Ya. Yang kedua dikatakan ia terpisah dari orang-orang berdosa. Ini ingin menekankan pada kekudusan Kristus. Bagaimana Kristus sekalipun ia manusia, tetapi ia tidak bisa dihitung sama seperti manusia 100% dalam hal khususnya dosa atau keberdosaan manusia. Karena kenapa? Sekalipun ia mengambil rupa seorang manusia, tetapi manusia Yesus ini adalah manusia yang terlepas dari dosa. Manusia yang tidak mengikuti jalur dosa turunan yang diturunkan dari Adam sampai dengan kepada Yesus. Yesus terbebas dari itu semua. Kenapa? Karena dia Allah. Dan kalau ia Allah, ia tidak memerlukan kurban penebusan dosa, bukan? Dan kalau ia tidak memerlukan kurban penebusan dosa, maka otomatis konsekuensi logis berpikirnya adalah orang ini adalah dari Allah. Bahkan ia ada Allah sendiri. Dan dikatakan ia lebih tinggi dari sorga. Artinya apa? Kalau dikatakan lebih tinggi dari sorga, Yesus yang saudara dan saya imani adalah Allah yang tak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. 4 kriteria ini sebetulnya sudah mencerminkan, sudah menegaskan kepada para pendengarnya, termasuk kepada saudara dan saya, bahwa Kristus yang kita imani itu adalah Kristus yang lebih dari cukup dari segala apapun yang ada di kolong langit ini. Kristus yang saudara dan saya imani adalah Kristus yang melampaui segala sesuatu yang ada di dunia ini. Maka ketika Kristus itu melebihi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, apa maknanya bagi kehidupan iman kita? Yang pertama, ketika kita mengakui bahwa Yesus sang imam besar yang kita imani itu melampaui segala sesuatu yang ada. Yang pertama, kita tidak perlu malu untuk mengimani Yesus. Tidak perlu malu untuk menerima Dia. Tidak perlu malu untuk mewartakan cintanya. Tidak perlu malu, tidak perlu ragu untuk mewartakan Kristus melalui pikiran, perkataan, perbuatan kita. Kenapa? Sebagaimana Kristus melampaui batas ruang dan waktu. Sebagaimana Kristus melampaui semua manusia yang ada di dunia ini. Kristus yang melampaui itu seyogianya juga menginspirasi kita untuk melakukan segala sesuatu, untuk melakukan segala sesuatu yang didasarkan pada kasih melampaui segala sesuatu yang bisa menghambat kita. Cinta kasih Tuhan yang kita imani juga harus kita sebarkan, kita bagikan melampaui batas-batas ruang dan waktu yang ada di dalam keterbatasan kita sebagai manusia. Yang kedua, ketika kita mengakui Kristus sebagai Allah, sebagai imam yang imamatnya tidak pernah berakhir, maka itu berarti
kita sebagai umatnya, kita diberikan kebebasan untuk selalu datang padanya, untuk selalu melekat kepadanya, untuk selalu menempel di dalam kehidupan sang imam itu. Karena sang imam itu sekalipun ia terpisah dari manusia, bukan berarti ia membuat jarak dengan saudara dan saya. Keterpisahannya dengan dosa itu justru seharusnya menolong kita untuk selalu menempel pada dia, sehingga kehidupan saudara dan saya tidak menempel dengan dosa sebagaimana Yesus tidak menempel dengan dosa turunan yang diturunkan dari Adam. Artinya ketika saudara dan saya menempelkan hidup kepada Kristus, maka kita belajar, kita diberikan kuasa, kita diberikan kemampuan untuk menjauhkan diri dari kemelekatan dengan dosa. Sebagaimana Yesus ditegaskan pada ayat yang ke-26, ia terpisah daripada orang-orang berdosa. Ia terpisah dari salah dan noda. Artinya dengan kita melekat kepada Kristus sang imam itu, kita dimampukan untuk dijauhkan dari kemelekatan dengan dosa. Yang ketiga, ketika kita mengakui bahwa Kristus adalah imam besar, maka sejatinya imam besar itu lebih dari cukup di dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen pada dewasa ini seringkali menggantungkan, menyandarkan hidupnya justru bukan pada Allah sang sumber berkat, tetapi justru malah pada berkat yang kelihatan dengan mata jasmani kita. Yang mana berkat itu pada suatu waktu akan habis, akan hilang dari muka bumi ini. Ketika saudara mengimani Yesus sebagai imam besar yang imamatnya tak pernah berakhir, maka sejatinya ini menjadi pengingat bagi saudara dan saya untuk kita selalu menempatkan Dia sebagai yang utama, sebagai imam besar di tengah kehidupan saudara. Paulus menyebut bahwa tubuhmu, bahkan dirimu itu bait Allah. Kalau dikatakan bait Allah itu adalah tubuh kita secara keseluruhan, siapa imamnya? Kristus imamnya. Berbicara bait Allah itu kan tidak lengkap tanpa kehadiran seorang imam, bukan? Tugas seorang imam adalah mempersembahkan korban, menyucikan umat. Maka kalau dikatakan tubuh ini bait Allah, dari ujung rambut sampai kaki kita adalah bait Allah, maka siapa imamnya? Bukan Anda, tetapi Kristus yang saudara dan saya imani. Sehingga ketika saudara mengatakan dengan lantang Yesus adalah imam besar, maka Anda harus menempatkan Ia sebagai yang utama, bukan pada berkat jasmani, nama baik, harta kekayaan, relasi yang luas, bukan itu semua, tetapi Yesus. Suatu waktu apa yang Anda lihat, apa yang Anda miliki akan habis. Tetapi Kristus sang imam itu tidak pernah habis masa berlakunya. Ia imam besar untuk selama-lamanya. Harun mati, Musa mati, Melkisedek mati, Yesus tetap selama-lamanya. Maka gantungkan hidupmu kepadanya. Yesus yang adalah imam besar adalah juga kawan sejati bagi kita semua. Ia imam besar yang bukan hanya memerintah dunia ini, yang bukan hanya sekedar menjadikan dunia ini, tetapi ia adalah imam besar yang tahu dengan seksama, dengan teliti, dengan detil bagaimana pergumulan-pergumulan hidup umatnya. Dan oleh karena itu dikatakan kemudian dalam bagian Alkitab kita pada ayat yang ke-27. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Kristus menjadi korban. Kristus menjadi pendamai. Kristus artinya menjadi sesuatu yang utama
dan berharga dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tempatkanlah Kristus sebagai imam besar dalam dirimu. Melekatlah padanya, karena ia adalah sempurna, karena ia adalah imam besar Allah untuk selama-lamanya. Tempatkan ia, jauhlah hidupmu dari dosa, sehingga ketika Kristus hadir berkuasa dalam hidupmu, hanya nama Allah yang dipermuliakan di dalam dirimu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatanmu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, bersama gereja-gereja di segala tempat dan segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kini kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk sabdamu yang telah kami dengarkan. Ya Kristus, Sang Imam Agung kami, biarlah kami selalu diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melekat kepadamu, sehingga hidup kami dijauhkan dari dosa, dan ketika kami melekat kepadamu, kami menempatkan Engkau sebagai yang utama dalam hidup kami, dan kami diberikan kemampuan untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Meteraikan firman itu ya Allah, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan Tuhan, pada kesempatan ini kami anak-anak-Mu bersatu hati untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mengingat di dalam doa untuk jemaat-jemaat-Mu yang sedang bergumul di tengah-tengah sakit, di tengah-tengah kelemahan tubuh yang dialami oleh karena sakit, penyakit, atau usia yang semakin bertambah. Kami mengingat Bapak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar, Ibu Basaria Manurung, Ibu Simanjuntak Buru Hasibuan, dan Bapak Elie Simanjuntak, serta setiap orang di luar sana yang mungkin tidak dapat kami sebutkan namanya, namun mereka bergumul dengan kelemahan tubuh mereka. Biarlah Tuhan melawat mereka, memberikan kekuatan dan kesembuhan. Setiap obat, setiap tindakan medis yang dijalani, biarlah itu menjadi cara Tuhan untuk memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka. Kami juga mau mengingat dan mendukung di dalam doa ya Tuhan, untuk semua jemaat Tuhan yang pada saat ini mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing, mereka yang bergumul dengan pekerjaan, mereka yang bergumul dengan situasi ekonomi yang tak menentu, mereka yang bergumul dengan pasangan hidup, dengan sanak keluarga, dengan kerabat mereka, mereka yang bergumul dengan pendidikan mereka. Mari Tuhan, tilik dan lawat mereka satu persatu. Biarlah di tengah-tengah pergumulan hidup mereka, mereka boleh terus menggantungkan hidup mereka kepada Tuhan dan mempercayakan hidup mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Imam Agung kami, Kristus Yesus. Kami percaya ya Tuhan bahwa ada banyak hal baik yang Engkau akan sediakan bagi kami yang percaya kepadamu. Ada banyak hal indah yang Tuhan telah persiapkan bagi kami yang mau menggantungkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Dan biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan ini, sekalipun mungkin berat dan begitu banyak pergumulan, tetapi ketika kami menyerahkan kepada Tuhan, maka semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Itulah iman kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan,
untuk setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan pakai untuk mendukung pelayanan gereja Gemindo, Immanuel, Pasar Rebo, Jakarta Timur ini, biarlah Tuhan yang terus memberkati mereka. Tuhan melimpahkan, menganugerahkan segala yang baik, sehingga mereka, para simpatisan, jemaat-jemaat di luar sana yang turut mendukung pelayanan di Gemindo Immanuel ini, boleh terus Tuhan gerakkan hatinya, supaya mereka boleh terus menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk setiap program-program pelayanan, persekutuan maupun kesaksian dari gereja Gemindo Immanuel ini, Tuhan, program yang sedang berjalan maupun yang akan berjalan, segala sesuatunya Tuhan berkati. Tuhan curahkan hikmat dari sorga, apa yang Bagi dibutuhkan Yesus ku serahkan serahkan gereja hidupku seluruhnya, kesaksian yang nyata di tengah-tengah masyarakat hati dan perbuatanku, rencana ibadah tatap muka waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Oleh setiap jemaat ataupun simpatisan, kami Aku serahkan kerja baginya, gereja kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang puji Dialah. Kesukacitaan dan kegembiraan sejati yang asalnya dari Tuhan. Kami berdoa untuk program-program pelayanan dari PGIW DKI, Tuhan yang memberkati PGIW DKI agar terus boleh menjadi pemersatu dari segala kepelbagaian gereja yang ada di tengah-tengah kota Jakarta. Kami serahkan doa kami ini ya Tuhan di dalam tangan pengasihan-Mu, dan di atas semuanya itu jangan kehendak kami, tetapi biarlah hanya kehendak Tuhan saja yang jadi dalam hidup kami. Hanya di dalam datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya,
Jemaat Tuhan, kini pulanglah, masukilah kehidupanmu dengan iringan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.